Jadi Nabiullah SAW itu memiliki sifat malu yang sungguh luar biasa. Nah, sabah idi rufatawe engkatu sifat riasanya siri perlu manang imiliki. Sitongenna yang terkait dengan malu itu ada 4 kategori. Yang pertama, yang paling rendah pada diri manusia adalah kuras siri, digage sirina. Yang kedua, nakasiri sangi alena. Yang ketiga masiri lori padan rufatawe. Dan yang keempat adalah masiri lori pong Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa diarahkan kepada kita semuanya sebagai bukti bahwa kita ini adalah orang atau pilihan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang muslim punya kesempatan, punya kekuatan, namun tidak bisa melaksanakan salat berjamaah seperti yang barusan kita laksanakan ini. Melakukan salat jamaah itu di dalam hadis Nabi SAW, salatul jamaah afdalu min salati fazi bi 27 darajat. Orang yang melakukan salat berjamaah itu 27 kali derajat dibandingkan salat dilakukan dalam keadaan sendiri. Jadi sungguh luar biasa beruntungnya kita mampu memanfaatkan kesempatan, mampu menyediakan waktu, tidak semuanya semata-mata duniawi, tapi kita sisipkan juga ukhrawi dalam rangka mencapai derajat yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, bulan ini dalam kalender Hijriah disebut dengan bulan Maulid, bulan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kalender Masehi itu lahir tahun 571, berarti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sekitar 1452 tahun, hampir sudah masuk ke abad ke-15. Tetapi Rasul SAW memberikan semacam penegasan, tuba lima yarani wa amanabi, tuba lima yarani wa amanabi. Ya, sungguh beruntung orang yang melihat saya, menyaksikan saya dan beriman kepada saya. Kemudian Nabi SAW juga menambahkan watuba liman la yarani wa amanabi. Tapi sungguh lebih beruntung lagi orang yang percaya kepada aku, tidak melihat aku, tidak pernah aku komunikasi dengannya, tapi malah dia percaya dengan keberadaan saya sebagai Rasulullah SAW. Saya kira kita semuanya masuk dalam wilayah ini, tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi kita percaya keberadaan Nabi dan status Nabi SAW sebagai Rasul yang diutus yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, di dalam upaya bertemu dengan Nabi itu ada upaya, tapi namanya upaya bisa berhasil bisa tidak. Bagaimana caranya bisa bertemu dengan Nabi? Itu dengan membaca Inna A'tayna 1000 kali. Jadi Bapak Ibu, siapa tahu rezeki kita coba ya baca Inna A'tayna 1000 kali. Kita niatkan sebelum membacanya untuk bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita baca sesudah itu kita niatkan tidur baik-baik ya dalam keadaan punya wudhu. Insya Allah mudah-mudahan dengan ikhtiar itu bisa kita ketemu dengan Nabi. Dan siapa yang bertemu dengan Nabi SAW di dalam tidurnya itu dipastikan betul itu Nabi. Karena tidak ada satu pun makhluk di bumi ini yang mampu menyerupakan dirinya dengan Nabi SAW. Maka diyakinilah Bapak Ibu, andaikan kita bermimpi
ketemu dengan Nabi, betul itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak perlu kita umbar ya, apalagi masuk lagi di Facebook. Tadi malam saya bermimpi ketemu dengan Nabi, wajahnya seperti ini, ya mukanya seperti ini, hidungnya seperti ini, itu tidak perlu. Oleh karena itu masuk pada wilayah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang yang berusaha bertemu dengan Nabi itu bisa diberikan peluang untuk bertemu dengannya. Makanya andaikan itu kita betul dapatkan mimpi ini, maka rahasiakanlah dan yakinilah itu adalah sebuah hidayah, dan boleh jadi kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah untuk dimudahkan ketemu dengan Nabiullah Muhammad SAW nanti di hari kemudian insya Allah. Kenapa dikatakan seperti itu? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka nanti kelak hari kemudian akan bersama dengan aku, kata Rasul SAW. Dan dipastikan siapa yang bertemu dengan Nabi itu tanda orang yang mencintai dengan Nabi. Oleh karena orang yang bertemu dengan Nabi itu tidak gampang, Pak. Adalah orang yang memang betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah. Dan siapa yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang memang mencintai Rasulullah SAW. Nah, sama hanya kalau kita mimpi ketemu dengan orang, boleh jadi itu mimpinya dari setan, tapi yang pasti tidak lain secara psikologis karena ada pengaruh yang ada di dalam pikiran kita secara psikologis seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang terlalu banyak memikirkan seseorang kemudian tidur, biasa itu ketemu dalam mimpinya. Apa yang membuatnya? Itu karena bagian pada cinta kepada orang tersebut. Demikian juga Rasul SAW bisa kita mimpikan, itu tiada lain karena cinta kepada Rasulullah SAW. Jemaah yang saya muliakan, di dalam buku Michel Hahad itu dituliskan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Beliau ini mengemukakan yang pertama itu adalah Rasulullah SAW. Saya katakan bahwa apa yang diteliti oleh beliau ini adalah sesuatu yang istimewa dan hebatnya ditempatkan Nabi sebagai orang yang pertama. Padahal dia bukan Muslim. Saya katakan itu masih ada kehebatan di luar daripada apa yang dia ketahui Michel, dan yang bisa memahami itu hanyalah umat Islam. Kenapa saya katakan itu tidak terlalu hebat dibandingkan yang lain? Oleh karena semua manusia itu istimewa karena setelah dia beraktivitas. Jadi kalau seseorang itu belum ada apa-apanya, itu belum dikenal dan siapa dia. Tetapi kalau dia sudah berbuat, menghasilkan sebuah prestasi yang hebat, maka orang mengeluh-elukan, memberikan suatu penghormatan karena punya prestasi. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kehebatannya belum melakukan sesuatu sudah istimewa. Inilah yang saya katakan lebih istimewa dibandingkan manusia lain, dan tidak ada manusia sama seperti itu. Jadi saya mencoba menguraikan ini, tapi cukuplah ini saja karena waktu dan saya harus kembali ke kantor. Ada 3 hal yang menyebabkan Nabi tidak ada manusia yang bisa menyamainya, dan itulah istimewanya Nabi karena belum melakukan apa-apa dan dia sudah diistimewakan. Yang pertama adalah dalam sebuah riwayat dikatakan kuntu kanzan makhfiya fa ahbabtu, ada mengatakan juga fa aradtu an a'rifa fa khalaqtul khalqa. Jadi sebelum diciptakan bumi, alam, makhluk dan sebagainya, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri dan dia berada dalam suatu tempat yang sangat istimewa, kanzan mafia, dalam keadaan sembunyi, dianggap sebagai sembunyi oleh karena tidak ada makhluk yang lain yang melihatnya. Allah Subhanahu wa taala melihat dan pingin untuk diketahui, maka salah satunya cara dia menciptakan sesuatu, maka dia ciptakanlah sesuatu. Apa yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya. Cahaya itulah kadangkala disebut dengan nur fauqa nur, dan ini diuraikan oleh Profesor Sahabuddin, seorang musyrif ya, seorang tokoh tarekat yang ada di Mandar. Apa yang dikatakan?
bahwa sesungguhnya cahaya yang pertama itu juga dalam filsafat dikata al-hayyul ula. Bagaimana? Yang pertama cahaya diciptakan adalah cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cahaya pertama itu adalah cahaya Nabi SAW. Yang kemudian dari cahaya itulah muncul cahaya kedua, cahaya ketiga, cahaya keempat, dan seterusnya. Cahaya pertama itulah nantinya menjelma menjadi Nabi SAW. Kemudian cahaya lain menjadi matahari, menjadi bulan, menjadi bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita berandai, andaikan dan tidak mungkin terjadi ada namanya cahaya kedua kalau tidak ada cahaya pertama. Tidak ada cahaya kedua kalau tidak ada cahaya ketiga kalau tidak ada cahaya kedua. Beliau menyimpulkan bahwa kita berandai, andaikan tidak ada cahaya pertama itu adalah cahaya Muhammad SAW, maka cahaya yang kedua tidak akan ada. Apa logikanya? Andaikan tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bakalan ada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diciptakan Nabiullah SAW cahaya yang pertama, yang kemudian lainnya mendompleng dari cahaya Nabi SAW. Secara logika Rasul SAW menyebabkan adanya sesuatu karena adanya Nabi SAW itu sendiri. Dan secara logika terbalik, andaikan Muhammad itu tidak ada, maka cahaya-cahaya yang lain itu pun juga tidak ada. Dengan kata lain, makhluk-makhluk yang lainnya itu pun juga tidak ada. Bagaimana? Bumi, langit, matahari, dan sebagainya, dan kita-kita juga sebagai manusia tidak bakalan ada andaikan tidak ada Rasulullah SAW. Makanya inilah patut kita syukuri keberadaan Nabi, karena dialah adalah sumber dari segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada pada manusia yang lain. Tidak ada pada manusia yang lain. Ya, sungguh pun kalau orang-orang apa istilahnya Wahabi itu tidak mau komentar seperti ini karena di luar ranah. Tapi bagaimanapun ada dasar yang berpijak untuk kita memikirkan seperti itu. Nah, itu keistimewaan yang pertama yang ada pada Nabi, tidak ada pada manusia yang lain, dan menunjukkan keistimewaan beliau. Dan apa yang ditulis oleh Michael Hay itu adalah sesuatu yang sudah ada dan itu dimungkinkan ada terjadi pada manusia yang lain. Yang kedua adalah manusia pertama diciptakan secara fisik itu adalah Adam alaihi salam, yang kemudian dalam riwayat diambil tulang rusuknya sebagai koloni, itulah yang menjelma menjadi Hawa, istrinya. Nah, Adam alaihissalam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tentu dia kesepian karena dia sendiri. Tidak ada makhluk yang menemaninya. Ada makhluk lain tapi tidak sejenis. Ya, namanya makhluk lain bagaimanapun itu teman, tapi tidak bisa menjadi teman yang sesungguhnya. Ya. Ada malaikat jadi pelayan tidak nikmat karena bukan itu teman kita yang sejenis. Ada jin tidak sejenis, tidak nikmat. Makanya Adam alaihissalam di dalam surga pingin untuk diciptakan teman. Maka diciptakanlah yang namanya Hawa. Apa yang terjadi setelah Hawa itu diciptakan, saking gembiranya Adam langsung ya seolah-olah langsung memeluknya gitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan dulu, ada syaratnya. Kamu itu adalah makhluk istimewa, kamu itu makhluk mulia, ada jalannya untuk berteman dengan berbeda jenis. Bagaimana caranya? Maka dinikahkanlah dengan istrinya yang namanya Hawa. Pertanyaannya, apa yang menjadi mahar saat itu? Yang menjadi mahar itu adalah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah manusia yang pertama disebut namanya selain daripada Adam, tetapi secara fisik memang dia belum dilahirkan, tapi dia sudah dikenal? Coba lihat bagaimana keistimewaan Nabi SAW. Dia belum dilahirkan, tapi sudah dijadikan selawat kepadanya sebagai sesuatu yang amat berharga. Yang namanya mahar, Pak, itu pasti sesuatu yang berharga. Ya, kalau kita mau menikah, mahar itu biasanya dari logam mulia, misalnya emas, atau tanah, atau rumah, karena kita anggap sesuatu yang sangat mulia. Adam alaihissalam
pada saat mau menikah kan tidak ada sesuatu yang ada padanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa maharmu itu adalah berselawat kepada Nabi SAW. Jadi Adam alaihissalam sudah kenal kepada Rasulullah, sungguh pun tidak pernah bertemu secara fisik. Itu hebatnya Rasulullah SAW. Sudah disebut namanya padahal dia belum lahir. Kalau kita ini mana ada orang tahu, ya kan? Siapa yang kenal kita sebelum lahir? Ya, lahirnya saja belum tentu ada. Ya. Jadi Rasulullah SAW sudah dikenal. Jadi secara fisik dia di belakang Nabi yang terakhir, tetapi secara sumber beliaulah yang pertama diciptakan. Nah, ini tidak ada yang terjadi pada manusia lain kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Nabiullah SAW sebelum dilahirkan di dunia itu sudah diinformasikan kepada banyak orang. Semua kitab samawi yang ada dalam selain daripada Al-Quran, ya, itu sudah disampaikan. Jadi ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Zabur, ada dalam kitab Injil, apalagi dalam Al-Quran, bahwa akan ada manusia yang diciptakan sebagai rasul. Itulah rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang lain bagaimana? Itu tidak ada tersebut di dalam Al-Quran. Maksud saya tidak ada tersebut di dalam wahyu sebelum dilahirkan. Makanya Rasul SAW semua orang mendambakan kelahirannya karena memang orang sudah tahu. Pada masa Nabi SAW orang-orang yang Nasrani, ya, orang-orang yang agama Taurat itu, bagaimana dia sudah menunggu bahwa akan ada seorang Mahdi, seorang Nabi yang akan memberikan petunjuk membawa agama yang terakhir. Itu adalah namanya Muhammad SAW. Jadi orang sudah tahu. Makanya kaum muslimin pada saat Abdullah masih perjaka, masih anak muda, pernah jalan-jalan ke suatu daerah. Ada seorang gadis melihatnya dan dicocokkanlah bahwa sepertinya tanda-tanda pemuda yang akan melahirkan Muhammad itu ada pada Abdullah ini. Apa tandanya? Nabiullah SAW Abdullah bapak Rasul SAW bercahaya mukanya. Ada yang mengatakan di jidaknya ini, ya, bercahaya. Nah, jadi perempuan itu sudah membaca dalam kitab bahwasanya bapaknya itu ciri-cirinya seperti ini. Makanya apa yang terjadi? Dia mengajak untuk menikah. Tapi Abdullah merasa tidak pas kalau langsung menikah, harus menyampaikan kedua orang tuanya. Kemudian karena dia pinginnya mendapatkan janin yang bercahaya dari muka daripada Abdullah, malah dia mengajak Abdullah, bagaimana kalau kita berhubungan saja? Biarlah tidak ada istilah nikah, yang penting Anda mau. Ya, karena apa? Saking tertariknya bahwa inilah ciri-ciri orang yang akan menjadi bapak dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abdullah namanya keturunan Rasul SAW senantiasa dijaga dari kepada kezaliman, kemaksuman, kemesuman itu. Akhirnya Abdullah terlepas dari ini. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Setelah dia kembali, dinikahkanlah Abdullah dengan Aminah, putri dipingit, putri menjaga kehormatannya saat itu. Nah, suatu waktu Abdullah ya kembali ke daerah itu, ketemu dengan perempuan itu. Apa yang terjadi? Perempuan itu mengatakan, biar Anda memberikan uang kepada saya juga tidak punya keinginan lagi sama Anda. Karena apa? Yang dicari-carinya itu sudah tidak ada lagi. Cahaya yang ada di muka daripada Abdullah sudah tidak ada lagi. Artinya cahaya itu sudah menyeberang ke rahim daripada Aminah. Dan itulah cahaya nantinya akan menjelma menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Begitu masuk di rahim Aminah, ya tentu bisa kita memahami bagaimana Rasulullah SAW kemudian dilahirkan seterusnya. Ternyata belakangan lahirlah Nabiullah SAW, sudah banyak lagi masalah-masalah. Dalam artian banyak hal yang menakjubkan. Lahirnya Rasulullah SAW runtuh ratusan yang namanya yang namanya berhala-berhala yang digantung di dalam Baitullah itu. Ya, itu artinya akan lahir seseorang yang sangat bertentangan dengan ajaran yang dibawa dengan menyembah berhala itu. Banyak keanehan-keanehan yang terjadi.
Apalagi kalau kita merunut bagaimana Rasulullah SAW seterusnya, itu sungguh luar biasa. Ya, saya tidak mau lagi bicara situ, terlalu panjang. Hanya satu saya mau mengambil sampel daripada keistimewaan kelebihan Rasulullah SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadu. Jadi Nabiullah SAW itu memiliki sifat malu yang sungguh luar biasa. Nah, sabah idi rufatawe angkatu sipa riasanya siri perlu manang imiliki. Sitongenna yang terkait dengan malu itu ada 4 kategori. Yang pertama, yang paling rendah pada diri manusia adalah kurasiri, degage sirina. Yang kedua, nakasirisangi alena. Yang ketiga masiri lor padan rufatau. Dan yang keempat adalah masiri lori pong Allah Ta'ala. Kurasiri bukan tipenya manusia. Manusia itu memang memiliki sifat malu secara alami. Ya, secara alami. Tetapi kadangkala orang tidak merasa bahwa saya ini rasa malunya sudah tidak ada. Yang kedua, ya, kesirisan alena, artinya dia dengan sendirinya muncul rasa malu, bukan karena pengaruh orang lain. Dia menjaga marwahnya, dia menjaga pribadinya. Ada juga orang seperti ini. Dan yang ketiga, ada orang malu melakukan kemaksiatan oleh karena malu terhadap sesamanya umat manusia. Ini banyak yang melakukan seperti ini. Yang pada prinsipnya nareko engkamofi tawisirina lori fadan rufatau, berarti masih ada peluang untuk memperbaiki diri. Tapi nareko demetona gaga sirina lori fadan rufatau masusan yaitu ifadicengi. Nah, karena siri itu adalah modal dasar seseorang untuk menjadi orang yang baik. Akan tetapi ada juga orang sebetulnya rasa malunya itu ada, tetapi malunya itu hanya terbatas kepada sesamanya umat manusia. Nareko ia namiliki dia tahu kemungkinan mencaji itu masalah masih sangat potensi. Biasa tu tahu nareko tanya apunana melonala maleke-leke tu. Kekuitansi lo tanda tangan dia na melo ku yolona tahu magai na sebab tanya apunana masiri tapi lori padandar fatau. Biasa tu angka dibiri na tuatatana nareko angka tu tapa salah. Ya, koyolona to igawe dene melo tarima dui, tapi noligi malake-leke malinru-linru. Oh, kun itu nasapa. Ya, mana itu yang tadi? Ya, magai karena masiri lauri padana rufatau. Nah, tetapi siri yang paling kita butuhkan adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Oleh karena ini terkait dengan akidah kita. Dan kalau akidah ini sudah sampai menjadikan Allah sebagai zat yang ditempati malu, maka tidak ada peluang lagi untuk melakukan kemaksiatan. Mengapa? Dimanapun kita berada pasti Tuhan melihat kita. Jaki makar ki dimundrina tembok deni tek Allah Ta'ala, nah tek Allah Ta'ala. Di tempat yang sepi, di tempat yang ramai, di tempat orang banyak kenal, tidak kenal, gelap, terang, semua Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak afala tubsirun. Apa kamu tidak melihat? Ataukah dia kembalikan? Apakah kamu itu merasa Allah tidak melihat apa yang kamu lakukan? Makanya orang yang sudah memiliki ini potensi melakukan kejahatan itu sangat kecil, bahkan dikatakan tidak lagi melakukan kejahatan. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai CCTV-nya. Idi mega pegau deja karena apa? Nasabah ya kita orangnya adalah lauri pada terpatau. Sebuah akhlak yang dikarang oleh ulama kita, dia memanggil muridnya 2 orang sebagai representasi sampel dari murid-murid yang lain setelah diajarkan bagaimana yang namanya menghadirkan Tuhan atau memastikan bahwa Tuhan melihatnya. Ya dia tu guru, noli 2 anak guruna, hai anak guruku. Nah, di tengah-tengah murid yang lain. Kemudian guru ini membawa 2 ekor ayam. Nah, puadani muridnya pertama, anak guruku. Tiwi iye manue rionro de ganga atau mitako. Rionro masino sinoiwe. Kau pastikan tidak ada yang melihat kamu. Demikian juga murid yang kedua diberikan instruksi yang sama. Tiwi ye manue
rion masino-sinoi de gagawa di mita ko. Di tempat itu kau yakini tidak ada yang melihat kamu, sembelilah ayam ini. Maka kedua muridnya ini berpencar masuk di hutan. Murid yang pertama apa yang terjadi? Tamak ni lalena hutan ya. Dia melihat ke depan, ke belakang, kiri kanan. Wah, dia gaga tau mitai. Dia yakini dia gaga tau mitai. Nagere ni manuna, nagere ni manuna. Kemudian apa yang terjadi? Yang kedua, dia melihat kanan, kiri, depan, belakang. Ternyata betul tidak ada manusia yang melihatnya. Tetapi apa? Dia menyimpulkan, betul tidak ada mata yang melihat saya. Tapi matanna puang Allah Ta'ala deneng kanalesa lauria. Artinya Tuhan itu tidak pernah lepas pandangannya sedikit pun terhadap saya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia najaji negeri manuna. Lesu ni Bajana, murid yang pertama ditanya, di mana kamu sembeli ayammu? Dia cerita, saya sembeli di tempat ini. Gimana tempat itu? Betul-betul sunyi, tidak ada yang melihat saya, di situ saya sembeli. Ditanya murid kedua, kenapa kamu tidak sembeli ayammu? Dia simpulkan, de gaga wedding onro matsobu malake malaika puang Allah Ta'ala naitaka. Niya bahwa Allah Ta'ala mitaka engka malaika kanan rakibon, engka malaika atidon, dan semua yang ada sekitar saya itu adalah semua saksi. Idi ia senge mata tahu. De irisa makada engka matana malaika engka matana Allah Ta'ala, dan semua benda-benda yang ada di sekitar kita itu juga punya mata, cuma matanya beda dengan mata kita. Makanya itu nare kukuraki mas sempajang tolece rion rolenge supaya magai mancaji wisaksi matu riolona pong Allah Ta'ala. Jadi ipa megai rion roy ipa megai peitaki supaya mancaji saksi lo ri pong Allah Ta'ala. Jadi engkewe ri pikiratai di rupa tahu biasanya mata manusia mibai hindari. Padahal semua benda-benda yang ada itu menjadi saksi dan itu bisa menjadi sebagai penguat bahwa apa yang kita lakukan persis seperti itu. Jadi kotama ki kuale angka pohon-pohonan, angka kaluku, angka pohon dan sebagainya itu menjadi saksi mana rimundri na Allah Ta'ala. Maka da iya mitai dan betul saya. Jadi dia gaga matana tekia angka matana secara hakikat. Hadirin yang saya muliakan. Makanya nareko sifa asirisan na Allah Ta'ala ya. Narima kuandalo na sabari na pahandere po Allah Ta'ala si mata arilalena atau tunggannya mako. Akhirnya orang seperti ini akan jauh yang namanya ketersalahan. Jamaah yang zuhur yang saya muliakan, saya kira inilah sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita dan marilah kita senantiasa mencintai Rasul karena Rasul SAW itu adalah manusia terbaik dunia, terbaik akhirat. Dan tentu bukan hanya mencintai tapi termasuk juga mencintai agamanya dan mencintai sifatnya. Salah satu sifat yang terbaik kita cintai adalah sifat malu itu. Dengan malu itu membuat kita bisa melakukan hal yang terbaik dan takut khawatir melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyinna ilman nafi'a wa warzuqna fahiman wasi'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.